Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tidak lepas dari kita berusaha menjaga stamina kita, berusaha menjaga kualitas ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan ciptaan Allah ini yang tiada sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, salah satunya adalah mengkonsumsi kurma. Sampai dalam hadis-hadis beliau sangat banyak sekali yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Yang jelas secara singkat, Rasulullah mengatakan rumah yang ada kurmanya tidak akan pernah kelaparan. Di rumah yang ada kurmanya tidak akan pernah kelaparan. Oleh karena itu, momen kita mengkonsumsi kurma sebenarnya bukan hanya sebatas Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan pun sebaiknya suguhan utama untuk diri kita, suguhan utama untuk tamu-tamu kita, suguhan utama untuk keluarga kita, dan oleh-oleh pertama untuk tamu-tamu yang kita mau bawakan, yaitu adalah kurma. Ya, karena kurma ini sebenarnya yang utama adalah insya Allah makanan yang penuh dengan barakah. Ya, makanan yang penuh dengan barakah. Ya, bukan hanya daging kurma saja sebenarnya. Jadi di sini yang kita bahas sedikit adalah tentang manfaat biji kurma. Ya. Jadi mungkin selama ini kita belum banyak tahu ya manfaat biji kurma itu untuk apa saja. Ya. Kalau secara singkatnya manfaat biji kurma itu adalah yang pertama itu untuk mengobati masalah gula darah ya, yang punya diabetes ya. Jadi menurut sejumlah penelitian, biji kurma telah menunjukkan efek perlindungan potensial terhadap komplikasi diabetes ya, baik organ hati dan ginjal. Masya Allah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, biji kurma itu mencegah kerusakan DNA ya, terutama yang disebabkan oleh bahan kimia ya. Bahan kimia yang kita konsumsi bisa jadi banyak. Salah satunya dulu apotik di Tanggul ada berapa? Oke, sekarang ada berapa? Berarti seakan-akan kebutuhan konsumsi obat kimia masyarakat kita semakin meningkat. Ya, di Semboro aja dulu tidak ada satu. Ya sekarang mungkin ada berapa? 1, 2, 3, bisa 4, bisa 5, hampir 5. Semboro saja. Semboro buka cabang di sini juga, Masya Allah. Artinya mengkonsumsi obat kimia seakan kayak kacang goreng. Ya. Jadi oleh karena itu, padahal Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang lebih alami, katakanlah ada di sekitar kita. Hanya kita mungkin banyak yang belum tahu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan ginjal dan hati. Ini yang utama juga, ya. Jadi sebuah penelitian menyatakan bahwa ekstrak biji kurma
ya, yang kaya proantos, bahasa apa nih nggak tahu. Jadi sangat bermanfaat ya untuk mencegah apa namanya tadi organ ginjal dan hati ya. Nah, yang bagus lagi yang 4 juga adalah biji kurma itu untuk mencegah antivirus. Ya. Jadi masa corona kemarin banyak-banyak kita mengkonsumsi biji kurma ya. Jadi ekstrak biji kurma itu berguna dalam pengobatan dan pencegahan berbagai jenis infeksi virus. Jadi penelitian ya telah menunjukkan kemampuan ekstrak biji kurma yang kuat. Ini sangat bagus untuk juga mencegah bakteri. Ya, masya Allah. Kemudian yang kelima adalah biji kurma itu bagus untuk antioksidan. Antioksidan ya juga untuk menangkal radikal bebas, masya Allah. Ya, diapakno biji kurma itu lah. Mungkin kita bertanya-tanya, apa dilek kayak kapsul lah? Nek dilek kayak kapsul keluarnya sama nanti, karena keras. Ya. Ditelan gitu, masya Allah. Lebih simpel, tapi tetap keluarnya keras karena pencernaan kita tidak mampu untuk menghancurkan biji kurma itu tadi. Jadi antioksidan ya. Jadi dalam sebuah studi terbaru potensi antioksidan hidrolisat protein biji kurma dapat digunakan sebagai bahan pangan fungsional. Bahkan potensial untuk meningkatkan kesehatan. Dan ini penelitian lagi jadi benar-benar biji kurma ya Iran itu sebagai anti radikal bebas yang kuat. Ya. Tapi insya Allah lebih kuat kurma ajwa menurut saya itu. Karena kurma ajwa jelas kurma ya, yang disebutkan oleh Nabi ya. Jadi kita mengkonsumsi kurma ajwa pada pagi hari 7 butir insya Allah terhindar dari gangguan sihir ya, seperti itu. Tapi kurma ajwa memang harganya lumayan ya. 1 kilo sama dengan 10 dus gitu. 10 kilo ya, kurma biasa. Kemudian yang selanjutnya yang bagus lagi ya, yang keenam adalah ternyata biji kurma itu mencegah uban. Jadi kurma mengandung banyak vitamin yang membantu melindungi dari berkurangnya pigmen, termasuk kandungan tembaga dan asam pantotenat ya atau vitamin B5 yang membantu merangsang produksi pigmen. Jadi karena kita seiring bertambahnya usia ya, biasanya uban sudah mulai tumbuh. Nah ini ternyata biji kurma untuk mencegah keluarnya uban. Anak-anak sekarang umur berapa ya sudah mulai ubanan ya? 20, 25 sekarang sudah mulai ubanan. Ya. Oh banyak mikir anak sekarang ya, mikir HP ini itu kan. Ada mari-mari kan itu ya. Jadi masya Allah ya. Jadi insya Allah dengan biji kurma ini juga mengatasi mencegah terjadinya uban ya, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara mengelolanya? Bisa juga kita menggunakan biji kurma sebagai kopi. Jadi panjenengan yang kopi ya sama kurma bisa dibarengkan atau didahulukan biji kurmanya itu. Ya. Kemudian atau bisa ditumbuk langsung kuat karena keras. Ya. Jadi sebaiknya disangrai, diminum bersama kopi atau diminum sendiri. Dan insya Allah itu juga menambah tenaga, ya, kemudian menambah energi, ya, dan insya Allah yang kita sebutkan tadi masih banyak lagi manfaatnya. Ya seperti itu. Menambah vitalitas, pengalaman beliau nih. Masya Allah. Okay. Menambah vitalitas, apalagi kayak kemarin jamur bawang putih, Masya Allah. Jadi panjenengan coba laksanakan itu. Insya Allah pengobatan yang bersifat kimiawi berkurang, ya, bahkan mungkin tidak panjenengan pakai. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi malam, bawang putih itu sangat penting, terutama bawang putih mentah, bukan yang digodok, ya, yang mentah, dikeremus tiap hari, ya, entah 2 siung atau 3 siung, ya.
insya Allah sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah biji kurma. Insya Allah tiap rumah kita sudah ada kurmanya ini ya. Jadi bijinya jangan dibuang, kita kumpulkan. Kalau kita mau menanam bagaimana? Nah ini yang banyak sekali mungkin belum tahu. Kurma pun bisa kita tanam. Terus bagaimana caranya? Yaitu dengan cara panjenengan merebus air sampai mendidih, kurma taruh di gelas bijinya itu, kemudian airnya taruh di gelas ditutup setiap malam. Besok lagi rebus air, diganti airnya, dibuang yang tadi, ganti air baru, rebus lagi, tuangkan lagi ke gelas yang ada kurmanya, ditutup lagi sampai 7 hari berturut-turut. Setelah itu kurmanya disemai, ya, ditaruh di kapas kah, di apakah, dan itu sudah pernah saya lakukan. Alhamdulillah tumbuh. Setelah itu panjenengan tanam. Loh terus apakah berbuah? Tidak berbuah atau berbuah, salah satu manfaatnya adalah banyak nanti. Ya, insya Allah ini termasuk tumbuhan akhir zaman. Di sisi lain orang banyak menebang pohon di hutan, ya kita insya Allah bisa menanam pohon kurma. Mohon maaf, daripada yang kita tanam yang di depan itu tidak ada sunnahnya katakanlah. Banyak ada orang banyak menanam berjajar pohon palem misalnya begitu. Ya, bukan tidak boleh, tapi usahakan ada pohon kurmanya. Ya, nanti manfaatnya banyak, dari daunnya untuk kesehatan, dari akarnya, akar kurma untuk kesuburan dan lain sebagainya. Ya memang kurma yang dari Saudi katakanlah seperti itu jarang berbuah. Paling dari 10 yang ditanam, dari 100 katakanlah ditanam paling berbuah sekitar 10%. Berbeda dengan kurma tropis. Ya, dari 10 yang ditanam mungkin yang tumbuh yang berbuah 30%. Ya. Jadi seperti itu. Tapi niatan kita adalah salah satunya menjalankan sunnah ya. Kemudian kita pun juga insya Allah bisa mengambil manfaat dari pohon kurma itu ya. Semoga menjadi berkah apa yang kita lakukan dan diterima amal ibadah puasa kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.